kami dengan NIM A1D524080. Di sini saya akan membahas video tentang komponen-komponen dan struktur perkembangan kurikulum. Baiklah, simak video berikut. Tujuan pendidikan adalah arah utama dalam penyusunan kurikulum. Tanpa tujuan yang jelas, proses pembelajaran tidak memiliki arah yang pasti. Tujuan dirumuskan berdasarkan yang pertama, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, nilai filosofis bangsa. Yang ketiga, visi dan misi lembaga pendidikan. Dalam sistem pendidikan Indonesia, tujuan pendidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab. Tujuan menjadi dasar dalam menentukan materi, metode, serta sistem penilaian. Isi kurikulum adalah bahan pelajar dan mata pelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 9 Pasal 39. Isi kurikulum tersebut harus yang pertama relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua sesuai kebutuhan peserta didik, yang ketiga keseimbangan antara keluasan dan kedalaman. Yang keempat, disusun secara sistematis dari mudah ke sulit dan sederhana ke kompleks. Standar isi menjadi pedoman dalam menentukan arah pelajaran dan beban pelajar pada setiap jenjang pendidikan. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Perkembangan pendidikan menuntut pembelajaran yang pertama, berpusat pada siswa, student-centered learning. Yang kedua, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Pemilihan metode harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi. Sistem penilaian. Penilaian merupakan proses untuk mengetahui tingkat kecapaian tujuan pembelajaran. Penilaian berfungsi untuk yang pertama, mengukur hasil belajar siswa, yang kedua, menilai kompetensi yang telah dicapai, yang ketiga, menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran. Penilaian tidak hanya menilai aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Sistem penilaian harus objektif, adil, dan berkelanjutan. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar. Sumber belajar meliputi guru, buku dan modul, media pembelajaran, lingkungan sekitar, teknologi, dan internet. Pemanfaatan sumber belajar yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu tercapainya tujuan kurikulum. Struktur kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi nasional yang menyetarakan pendidikan dengan dunia kerja. KKNI menekankan pada yang pertama, kecapaian pembelajaran. Yang kedua, kompetensi lulusan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan KKNI, lulusan perguruan tinggi memiliki standar kompetensi yang jelas dan terukur. Yang pertama, SNP, kriteria minimum sistem pendidikan di seluruh NKRI. Yang kedua, komponen SNP, standar isi, proses pendidikan, tenaga pengajar, fasilitas infrastruktur, manajemen, pembiayaan, dan penilaian. Yang ketiga, tujuan pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengembangkan potensi siswa menjadi manusia beriman, berkarakter, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.
Yang keempat, PP 57 tahun 2021, PP 4 tahun 2022 menyesuaikan ESP dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Yang kelima, fungsi SNP, acuan pengembangan kurikulum dan administrasi pendidikan, formal, non-formal, informal. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah saya sampaikan, perkembangan kurikulum merupakan proses sistematis yang melibatkan tujuan pendidikan, isi materi, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan sumber belajar yang saling terkait. Tujuan pendidikan menjadi paduan utama dalam menentukan isi, metode, dan penilaian. Dengan penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan sebagai landasan, kurikulum dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan perkembangan global, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di tingkat nasional maupun internasional. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.